Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Gundati semuanya, selamat datang di podcast Mingguan Hikmah Islam. Saya Sarah Khadijah akan menemani Anda hari ini dalam sebuah diskusi menarik bersama seorang narasumber spesial, yaitu Ustadz Lillah. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa tentang Ka'bah, yaitu tentang seekor ular yang pernah menjaga Ka'bah dan juga ramalan Rasulullah SAW tentang pencuri yang akan mengambil harta di dalam Ka'bah di akhir zaman. Assalamualaikum Ustadz Lillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Sarah. Senang sekali bisa hadir di sini dan berdiskusi tentang topik yang sangat menarik ini. Saya coba sebisa mungkin memberikan informasi sevalid mungkin ya. Ustadz, saya pernah mendengar tentang kisah seekor ular yang menjaga Ka'bah ketika masyarakat Quraisy akan memperbaiki bangunan Ka'bah yang rusak, terkena badai dan banjir. Bisa Ustadz ceritakan kisah lebih lengkapnya? Tentu Sarah, bismillah. Kisah ini terjadi sebelum kenabian Rasulullah SAW ketika Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir besar. Bisa disebut air bah mungkin ya. Air bah tersebut menghantam dinding-dinding Ka'bah sehingga sebagian besar bangunannya runtuh. Melihat begitu, masyarakat Quraisy yang sangat menghormati Ka'bah berencana untuk memperbaikinya. Tapi ketika mereka mendekati Ka'bah, tiba-tiba seekor ular sangat besar muncul dari dalam bangunan. Mungkin bisa dibilang sekelas rajanya ular ya, karena besar. Ular ini sangat menakutkan sekali, berwarna gelap, dan diyakini sangat-sangat berbisa. Coba bayangkan deh, ular di sekitaran padang pasir seperti ular derik yang kecil aja bisanya sangat mematikan ya, apalagi ular yang besar begitu. Jadi ular tersebut mendiami sekitar dinding Ka'bah dan mencegah siapapun untuk mendekat. Orang-orang Quraisy sangat ketakutan, dan tidak ada satupun yang berani mendekat, karena mereka menganggap ular ini sebagai tanda peringatan dari Allah. Masya Allah. Jadi ular tersebut dianggap sebagai pelindung Ka'bah ya Ustadz? Benar Sarah. Masyarakat Quraisy percaya bahwa ular tersebut diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjaga Ka'bah dari tangan-tangan yang tidak pantas. Mereka tidak berani menyentuh bangunannya sampai akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengirimkan seekor burung elang besar. Elang tersebut menyerang ular lalu membawanya terbang. Jadi seperti dicengkeram mungkin ya, bahasanya lalu dibawa terbang, ya tentu saja berarti berhasil mengusirnya. Setelah ular dibawa, barulah masyarakat Quraisy mulai berani memperbaiki Ka'bah dengan penuh penghormatan. Masya Allah, ini menunjukkan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga rumahnya ya Ustadz? Betul sekali Sarah. Kisah ini menjadi bukti bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah pasti menjaga Ka'bah, bahkan dengan cara-cara yang mungkin tidak terbayangkan oleh manusia. Ini mengingatkan kita untuk selalu menghormati Ka'bah sebagai rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang suci. Ustadz, selain kisah ular tadi, saya juga pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang pencuri yang akan mengambil harta di dalam Ka'bah pada akhir zaman. Apakah berita tersebut benar? Benar banget Sarah. Dalam sebuah hadits sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwa di akhir zaman Ka'bah akan diruntuhkan oleh seseorang dari kalangan Habasyah atau Ethiopia sekarang. Orang ini dikenal sebagai Dhuwas Suwaikotain. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang ini digambarkan memiliki betis kecil dan ia akan menghancurkan Ka'bah dengan tangannya sendiri. Makanya disebut Dhuwas Suwaikotain karena artinya adalah orang yang kedua betisnya kecil. Masya Allah, apa yang dimaksud dengan harta di dalam Ka'bah Ustadz? Beberapa ulama menjelaskan, harta yang dimaksud adalah kekayaan dan perhiasan yang selama ini disimpan di dalam atau sekitar Ka'bah. Dulunya, masyarakat Arab kan sering meletakkan barang-barang berharga sebagai bentuk persembahan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin akhirnya semakin banyak ya. Di akhir zaman, menurut hadits, akan ada orang yang mencuri atau merusak Ka'bah tadi untuk mengambil harta tersebut. Allahu a'lam bishawab. Lalu, bagaimana kita sebagai umat Islam memahami ramalan ini Ustadz? Fakta akan datang atau bisa disebut ramalan ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kiamat semakin dekat ketika Ka'bah, rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat mulia, akhirnya diruntuhkan. Saya kalau mendengar dan teringat kisah ini selalu campur-campur perasaannya. Sedih, kesel, heran, pokoknya segala ada. Dan secara manusiawi biasa selalu ada pertanyaan muncul. Kok bisa ya? Tapi bagaimanapun kita harus tetap yakin bahwa ini semua terjadi atas kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pengingat untuk kembali kepadanya. Bagi kita yang ada di zaman sekarang ini, tugas kita adalah menjaga iman, memuliakan Ka'bah, dan terus meningkatkan ibadah kita. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa Ka'bah hingga dicuri harta di dalamnya adalah sebuah simbol atau tanda bahwa di akhir zaman sudah tidak ada yang peduli dengan agama. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Jadi dari kedua kisah ini, apa hikmah terbesar yang bisa kita ambil Ustadz? Insya Allah dari kisah ini ada beberapa hikmah besar. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah penjaga Ka'bah. Kisah ular dan elang menunjukkan bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu menjaga rumahnya dengan cara-cara yang tidak terduga. Ada kisah lain, seperti hancurnya pasukan gajah ketika berniat menghancurkan Ka'bah. Coba sebegitu banyaknya pasukan gajah yang ribuan mungkin, ya, mereka cuma dihancurkan oleh burung kecil ababil.
yang meskipun membawa batu panas dari neraka. Maksudnya adalah, kita tidak akan pernah tahu hal-hal yang begitu, dan manusia mana yang bisa menolak ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah berkehendak. Mungkin kisah ini suatu saat bisa diangkat juga ya. Hikmah kedua, tentu saja ini adalah kesucian Ka'bah. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan menjaga kesucian Ka'bah, baik secara fisik maupun spiritual. Menghadap Ka'bah saat sholat mengingatkan kita bahwa hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang layak disembah. Nah, hal ini saja berarti kita sudah termasuk menjaga kesucian Ka'bah tersebut. Hikmah yang ketiga, ini adalah tandanya akhir zaman. Fakta ke depan tentang penghancuran Ka'bah mengingatkan kita untuk terus mempersiapkan diri menghadapi akhir zaman dengan meningkatkan keimanan dan amal ibadah. Coba Sarah tanya pada diri sendiri, udah seberapa banyak punya tabungan untuk bekal di akhirat? Saya kalau ditanya begitu suka malu, karena belum punya apa-apa. Yang ada cuma tumpukan dosa yang setiap hari terus menggunung. Astagfirullah. Masya Allah, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih banyak Ustadz, jazakallah khair atas penjelasan dan hikmahnya. Sama-sama Sarah, wa jazakillah khair. Semoga diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Terutama bagi saya pribadi bisa jadi pengingat akan esensi untuk apa saya ini dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat channel Gundati, demikianlah diskusi kita hari ini tentang kisah ular yang menjaga Ka'bah dan ramalan tentang pencuri harta di dalam Ka'bah pada akhir zaman. Semoga kisah ini menambah iman kita dan membuat kita semakin mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala serta rumahnya yang suci. Jangan lupa subscribe channel ini untuk info podcast berikutnya yang tentu saja pasti seputar Islam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.